Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar, NPM saya 2435100027. Saya ingin membaca chapter 4 tentang Scalable CSS Arsitektur dan Preprocessor. Pertama, CSS Methodologies, menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS, Cascading Style Sheet adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan button color red, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kertas button di seluruh website tanpa terkecuali. Dalam proses kecil yang hanya berisi satu halaman, ini memungkinkan bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas .card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan .card di halaman profil dan dashboard. Karena nama kelasnya sama, masalah ini dikenal sebagai CSS Specificity Wars dan Side Effect, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagian mana saja yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan. Yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM, Block Element Modifier. BEM merupakan standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML terasa jelas langsung dari nama kelasnya. Dalam BEM, blok adalah entitas mandiri yang bermakna misalnya .card. Kemudian elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri, misalnya .card __ title. Dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya .card future. Dengan menggunakan pemisah garis bawah ganda dan tanda hubung ganda, BEM menciptakan ruang nama namespace semu yang datar atau flat, sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selector yang meningkatkan spesifisitas secara tidak perlu. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS, Object Oriented CSS, dan SMA CSS, Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMA CSS membagi CSS menjadi 5 kategori, yaitu base, layout, modul, state, dan theme. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi yang konsisten menerapkan jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Kedua, CSS Processors, SAS atau SCSS, memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika, dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS preprocessor seperti SAS, LESS, dan Stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi menjadi file CSS standar yang bisa dibaca oleh browser. Kemudian SAS, khususnya sintaks SCSS, telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitas dengan CSS biasa. Fitur yang paling dicintai dari SAS adalah nesting, bersarang, yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya, alih-alih menulis .navbar, lalu .navbar.logo, lalu navbar.menu. Kita bisa menulis blok .navbar dan memasukkan .logo serta .menu di dalamnya,
Ini membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SAS juga memperkenalkan simbol ampersand untuk mereferensikan selektor Indo yang sangat berguna untuk menulis pseudoclass seperti hover atau elemen BEM seperti ampersand elemen. Namun, developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, lebih dari 3 level, yang bisa memicu spesifitas tinggi yang membengkakkan ukuran file output CSS. Kemudian, SAS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixin dan function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali atau reusable, mirip seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah mixin untuk media query atau mixin untuk membuat efek flag center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixin, membuat gaya yang dinamis. Selain itu, SAS juga memiliki fitur partials dan import yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Namun, CSS natif kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SAS seperti variabel dan nesting. SAS tetap relevan karena fitur-fitur canggihnya seperti Darken, Lighten yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprocessor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan hari ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya. SAS bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. Kemudian, yang ketiga, utility first concept, Tailwind, revolusi kontroversial. Nah, jika BEM dan SAS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan total. Utility first, alih-alih membuat kelas .btn primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya, Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil utility classes yang masing-masing hanya melakukan salah satu, seperti BG Blue 500 latar biru, P-4 padding, text center rata tengah, atau round LG sudut melengkung. Developer membangun antara muka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di halaman HTML, mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Kemudian, kekuatan utama Tailwind. Kekuatan utama Tailwind terletak pada sistem desain token yang terkonfigurasi dengan ketat di tailwind.config.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya, margin hanya boleh M-1, M-2, M-3, M-4, sehingga mencegah penggunaan magic numbers sembarang seperti margin 13 pixel. Ini memaksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu membutuhkan warna merah, kamu bisa pakai teks red 500 yang semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain sistem enforce, yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Nah, kemudian fitur JIT, Just in Time Compiler, milik Tailwind, juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kamu, mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang bisa berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti MD Flexbox yang hanya di layer medium ke atas, dan state modifier seperti hover BG Blue membuat pengembang UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML.
Tailwind bukan sekedar library CSS, tapi merupakan API untuk sistem desain. Kemudian yang keempat, modern CSS fitur, kekuatan native browser. Sementara alat eksternal seperti SAS dan Tailwind bertarung, standar CSS natif di browser terus berkembang pesat, mengadopsi fitur-fitur yang membuat banyak alat sering disebut CSS variable, yang dideklarasikan dengan nama variabel dan dipanggil dengan var nama variabel. Nah, berbeda dengan variabel SAS yang mati setelah dikompilasi. Variabel CSS hidup di dalam DOM. Artinya, variabel ini bisa diubah secara dinamis oleh JavaScript atau dipengaruhi oleh media query yang memungkinkan fitur seperti dark mode diimplementasikan dengan sangat mudah. Hanya dengan mengubah nilai variabel, warna pada body dark mode, dan seluruh warna aplikasi akan berubah seketika tanpa perlu membuat ulang CSS. Nah, fungsi matematika juga mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur unit yang berbeda seperti width yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20 pixel. Lebih canggih lagi, fungsi claim memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid, misalnya font size. Claim berarti ukuran font minimal 1 rem, idealnya 5% dari lebar layar, tapi tidak boleh lebih dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Fitur tata letak logis, logical properties, juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi. Menggunakan margin inline start alih-alih margin left, memastikan bahwa jarak selalu ada di awal teks, baik itu di kiri maupun di kanan. Demikian pula dengan block size dan inline size. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita future proof dan siap untuk pasar global tanpa perlu refactoring besar-besaran di kemudian hari. CSS modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks pengguna. Evolusi CSS natif ini menunjukkan bahwa browser semakin pintar dan mampu menangani logika presentasi yang kompleks. Sebagai web arsitek, kita harus tetap membarui pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif. Nah, kemudian yang kelima yaitu CSS in JS Overview, mengawinkan logika dan gaya. Evolusi arsitektur front-end menuju komponen based arsitektur seperti React, Vue, Angular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS, pendekatan ini yang dapat dipopulerkan oleh library seperti Style, Component, dan Emotion, memindahkan definisi gaya dari file CSS terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komputer UI, HTML, dan logika JS digabung, mengapa gaya CSS harus dipisah? Karena CSS in JS, kita bisa menulis CSS di dalam string template literal JS dan library akan otomatis menggenerate nama kelas unique head seperti ini dan menyuntikkan ke halaman. Keuntungan utama CSS JS adalah scope styles secara default. Kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut terjadi konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin unik untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, prompts, pop komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color, bla bla bla, props primary, tanda-tanya blue gray, yang membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Fitur seperti theming juga menjadi sangat mudah karena semua nilai gaya ternetralisasi dalam konteks JavaScript yang bisa diakses di mana saja. Nah, sebagai respons terhadap masalah performa ini, muncul gelombang baru library zero runtime CSS in JS seperti Linaria dan Vanilla Extract. Alat-alat ini memungkinkan kita menulis gaya menggunakan sintaks CSS in JS yang nyaman saat development, tapi saat proses build mereka akan mengekstrak gaya tersebut menjadi file .css statis biasa. Dengan cara ini kita mendapatkan keuntungan pengalaman pengembang dari CSS in JS seperti tipe data type,
script untuk tema tanpa mengorbankan performa pengguna. Ini adalah kompromi arsitektural yang cerdas menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Kemudian yang keenam, integrasi keislaman, kerapian efisiensi, dan berkelanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip tertiban. Sebagaimana salat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal, rusak, sulit dikembangkan jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan di tengah potensi kekacauan. Kode global mencerminkan karakter seorang muslim yang hidupnya teratur dan disiplin. Konsep dry, don't repeat yourself, yang diterapkan melalui penggunaan variables dan mixin pada CSS prosesor SAS berjalan dengan larangan israf, berlebihan dan tabzir, pemborosan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Menulis kode yang berulang redundansi adalah bentuk pemborosan sumber daya komputasi, bandwidth pengguna, dan waktu pengembang. Dengan membuat kode yang modular dan reusable, kita mengamalkan efisiensi, memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesia-siaan. Kemudian, pendekatan utility first seperti Tailwind yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka yang kompleks mengajarkan kita tentang konsep takwin, saling tolong-menolong dan kerjasama antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh atau bunyanun marhush. Tidak ada satu kelas yang merasa paling penting. Semuanya berkontribusi membentuk hasil akhir. Ini juga mengajarkan pragmatisme dengan kecepatan dalam beramal. Kita berfokus pada hasil dan manfaat yang cepat dirasakan pengguna tanpa terjebak pada birokrasi penamaan kelas yang berbelit-belit. Selama tetap dalam koridor aturan yang benar, konsep maintainability adalah wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Hadis riwayat Bukhari. Menulis kode yang bersih, mudah dibaca, dan struktur adalah bentuk sedekah intelektual kepada rekan tim kita atau pengembang masa depan yang akan meneruskan proyek tersebut. Sebaliknya, menulis spaghetti kode yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain, yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan desain token atau single source of truth seperti CSS variabel untuk warna dan tipografi mencerminkan nilai istiqamah. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang tegas dan teguh dan tidak mudah berubah warna atau pelin-pelan tergantung situasi, kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula, desain web harus konsisten, warna primary blue harus sama di seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan, ia terjadi secara menyeluruh dan serentak. Menjaga integritas visual aplikasi sebagaimana integritas moral seorang muslim yang terjaga dimanapun ia berada. Kemudian hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.